Akhirnya ada beberapa kepala daerah melarang Itu di daerahnya untuk kepala study daerah tour. mana? Ya, jangan disebutkan. Jangan disebut. Jangan cari sendiri di Ini Google. kita Pak. laporin ke presiden, suruh ganti. Ngawur kepala daerahnya itu. Iya. Ada Ya, kok. bener itu coba. Ada di Google aja banyak. Cari aja Goblok teman-teman. itu kepala daerahnya. 3 episode kemarin nggak ada dia, kita kayak tenang. Sekarang was-was kita. Bahaya dia. Resah dan gelisah menunggu di sini. Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, mau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu Aku malu. Langsung aja ke sudahlah. Oke lah teman-teman, Water Gaya memang dimanapun macetnya ya nama juga kayak bis lah. Di mana macet itu situ kita berhenti ya kan. Ya sudahlah, nggak apa diterusin ulang-ulang ya kan. Oke teman-teman, Water Gayang sudah. Tema kita kali ini yang lagi ramai di media sosial. Agak miris sih sebetulnya. Banyak sekali netizen menghujat seorang guru. Kenapa mereka menghujat seorang guru? Karena gara-gara ada bis kecelakaan waktu study tour. Yang disalahkan guru. Nah, sebetulnya ini miris sih. Kok bisa-bisanya yang bis yang kecelakaan yang disalahkan gurunya? Nah, sekarang kita menghormatin tamu ya. Yes. Ya, tamu yang Senior. jauh datang dari kota Depok. Depok kan emang? Jakarta dong. Oh, Taman Mini. Oh, Taman Mini. Jakarta lah. Taman Mini Jakarta Coret lah dikit. Dah. Jangan coret, Pondok Gede. Oh, yang teman dari Jakarta Taman Mini, daerah Taman Mini ya. Bang Uco. Ya. Oke, Bang Uco. Gimana komentarnya Bang Uco tentang ramainya netizen menghujat guru gara-gara ada bis study tour kecelakaan? Ya. Sebenarnya kalau soal cerita studi tour itu, sekarang mau atau tidak anak-anak atau orang tua wali murid itu untuk studi tour. Maksudnya memberi izin anaknya. Jadi kalau sekiranya udah dia mau memberi izin tuh konsekuensinya ya harus dia terima. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menyalahkan guru, nggak bisa menyalahkan murid. Jadi jangan dicari kambing hitam lah ceritanya. Ya. Sehingga mungkin ada beberapa komentar netizen, bahkan ada yang pedes sih komentarnya. Guru dianggap cari tambahan dengan adanya study tour itu. Sebetulnya konyol sih komentar-komentar seperti itu sih. Berapa sih tambahannya untuk study tour doang sih sebetulnya? Nah, persoalan itu karena kecelakaan sebetulnya. Itu akhirnya mereka menghujat guru. Lah kok kenapa menghujat guru? Iya. Nah, sekarang dari Pak RT dulu lah sebagai ketua masyarakat nih. Pak RT gimana Pak RT? Tanggapannya Pak RT? Mungkin kita begini, tidak mencari kambing hitam atau saling menyalahkan ya. Namanya juga suatu kecelakaan dan kita harus maklumin kan. Jadi nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Dan mengenai itu anak-anak sekolah yang mungkin karya wisata atau mungkin kalau itu program kurikulum ya mungkin kita bisa ikutin. Cuma itu saya nggak tahu itu wajib atau enggak. Ya kan? Karena masalahnya kalau sudah menyangkut biaya, nah itu kan ada orang tua yang mampu, ada orang tua yang tidak. Nah biasanya ada yang pro, ada yang kontra. Nah kalau diwajibkan itu
kayaknya ya agak kurang inilah ya. Kurang pas ya. Ya kurang pas kalau diwajibkan gitu. Karena kalau diwajibkan kan terus itu kan namanya mengekang atau mengikat ya. Jadi ya langkah baiknya mungkin bisa ulang lagi lah. Mungkin gitu dulu. Ya. Sekarang sebetulnya ada beberapa netizen juga berkomentar sebetulnya. Tetap pada intinya yang menyalahkan guru tadi. Sebetulnya yang mau kecelakaan siapa sih sebetulnya? Iya, Ya kan itu problemnya. Di beberapa tempat memang pernah kita dengar bahwa study tour itu diwajibkan. Ya mungkin itu kita sama pendapat, itu salah sih kalau diwajibkan. Namanya juga rekreasi kok. Ada juga beberapa sekolahan mungkin mewajibkan pokoknya harus bayar. Ya. Nah, maksudnya berangkat nggak berangkat harus bayar. Nah itu sebetulnya aku juga nggak setuju. Cuman kalau problemnya ketika study tour itu kecelakaan akhirnya menyalahkan guru, aku nggak sependapat. Kalau Mas Jenim bagaimana? Kalau menurut saya, ini melanggar hak asasi anak sekolah. Wah, ini dia. Yang saya pengen denger itu begitu. Tapi ini Ada hak asasi anak sekolah. kejahatan, John. Ini namanya children victim. Yang mana? Itu melarang itu. Karena kalau lagu kita tadi kan semut merah ya. Ini gara-gara semut merah rusak anak sekolah. Nah, ini dia yang mau saya dengar. Globalisasikan tidak boleh nih. Ngawurin guru-guru netizen ini kurang ajar banget nih. Saya tidak setuju. Nggak setuju yang mana? Nggak Maksudnya setuju. ini Tidak yang mana? setuju yang- dengan penghujatan itu. Oh ya, Wah, ya, tak pikir betul. nggak setuju bisa Jadi kan. hak anak sekolah adalah study tour hak dia, mau diambil atau enggak terserah Nah dia. iya, kalau itu aku juga setuju. Jadi artinya yang kalau dia menghujat guru, aku juga setuju. Cuman kalau problemnya itu misalnya diwajibkan study tour, nah aku sepakat. Nggak wajib sebetulnya. Nggak ya kan? wajib. Namanya orang rekreasi, boleh, enggak Iya. kan. Tapi jangan dilarang gitu loh. Nah, jangan juga istilahnya ketika misalnya nggak mau ikut, bayar tetap bayar. Nah, itu kan melanggar juga. Iya. Cuman kalau jangan juga dilarang kalau mau study tour. Kalau soal kecelakaan, siapa sih yang mau kecelakaan ya kan? Sang Mas Kliwon. udah Mas Kliwon udah Mas mantuk-mantuk Kliwon dari tadi. Hmm? Komentarnya Mas Kliwon tentang ini hujatan netizen terhadap guru ini. Jadi begini Pak John. Diogenes itu pernah ngomong, seorang filsafat dari Tiongkok, dari mana ya, beberapa negara barat, bahwa ketika orang melakukan perencanaan ke gunung, itu kalau ingin selamat, maka dia harus melakukan planning dan rancangan yang tepat. Sehingga ketika berada di gunung, itu dia selamat. Ya. Terkait dengan study tour, itu sesuatu yang baik, konsep yang bagus. Tidak boleh kata kakak-kakak kita mengatakan bahwa kambing hitam nggak boleh. Tapi kalau segala sesuatu dirancang, maka akan terhindar dari namanya musibah. Hidup saya itu saya rancang Pak John. Saya planning. Jupri yang sudah dirancang, musibah terus hidupnya. Oleh karena itu, bahwa saya kira menjadi penting kalau kita tidak mengkambing hitamkan kepada guru, bagaimanapun juga itu program yang bagus. Ya, ini ribuan kok sebenarnya study tour itu, bahkan mungkin berapa ratus ribu seluruh Indonesia kalau di jumlah tahun ini. Tapi hanya ada satu saja musibah, maka itu dikulik lalu seakan-akan guru yang melakukan kesalahan. Begitu Pak John? Betul. Ya oke. Tadi karena Soalnya udah dia seorang guru. John. oh ya, dia guru pantomim. Dan gara-gara Nira Nila titik. Nilai satu Rusak susu nilai sebelah kanan. setitik. Sekarang ke Jupri nih. gara-gara si Titi rusak susu si Nila. Sekarang Jupri nih, karena nama tadi udah disebut-sebut, Pri. Komentarmu tentang ini, Pri. Yang hujatan terhadap guru ini, Pri. Tentang study tour yang dihujat malah gurunya. Bukannya yang dihujat bisnya sebetulnya kan, armadanya atau supirnya, malah gurunya yang dihujat. Itu gimana, Pri? Kalau peristiwanya sendiri, ya memang kita juga tidak boleh menyalahkan ya seseorang, tapi juga tidak boleh juga mengatakan bahwa ini takdir gitu. Akan banget bahwa satu musibah itu pasti karena kelalaian manusia. Nah, disinilah yang kita harus jernih. Cara berpikir, jangan menyalahkan orang, apalagi mencari kambing hitam ya. Sebab menurut saya mencari kambing hitam itu sulit, kecuali nanti
sebentar lagi akan banyak kambing hitam karena berkaitan dengan hari kurban. Iya. Jadi biasanya seekor berapa itu ya? Ya tergantung beratnya lah, itulah kira-kira gitu. Banyak kambing hitam gitu. Ya begitu Pak John. Oh, gitu Jadi ya. kambing nanti akan kita cari Sebentar lagi. menjelang hari raya kurban. Jadi sekarang ini kita beralih lagi ya, kita beralih dengan pertanyaan sekarang. Akhirnya dengan kejadian ini ada beberapa kepala daerah sudah melarang Iya. anak-anak untuk study tour. Dan beberapa netizen juga ada yang protes tentang pelarangan itu. Buat mereka ada juga yang bilang, ya kenapa dilarang? Study tour mas study tour aja ya kan. Yang harus diperbenahi sistemnya mungkin. Ya kan? Kalau study tour itu bagus. Nah, tentang pelarangan ini Mas Ding. Pelarangan kepala daerah untuk karena kecelakaan ini, akhirnya ada beberapa kepala daerah melarang Itu di yang daerahnya kepala untuk study daerah tour. mana? Ya, jangan disebutkan. Jangan disebut. Nah, cari sendiri di Ini Google. cari Pak. Laporin ke presiden, suruh ganti. Ngawur kepala daerahnya itu. Iya. Ada kok. Bener itu, Coy. Nah, ada di Google aja banyak. Tadi aja Goblok teman-teman. itu kepala daerahnya. 3 episode kemarin nggak ada dia, kita kayak tenang. Sekarang was-was kita. Bahaya dia. Sekarang saya lempar dulu deh ke itu dah. Pak RT. Menurut Pak RT. Ya mungkin kalau kepala daerah melarang itu rasanya kurang bijak ya. Jadi jangan hanya ada satu kali atau suatu kecelakaan, hanya satu kecelakaan terus menghapuskan atau melarang semuanya termasuk daerah lainnya. Rasanya kan kurang bijak. Misalnya ada pesawat terbang jatuh, terus apakah kita nggak boleh pesawat terbang lagi kan nggak elok juga kan. Ya. Jadi rasanya kurang bijak lah. Kalau kata Mas Ding bodoh. Sebetulnya sama kita aja. Iya sama. Beda Cuma dia beda halus. Iya. Lebih halus. Sekarang Bang Uco. Sekarang gimana tanggapan Bang Uco tentang beberapa kepala daerah dengan adanya kecelakaan study tour ini akhirnya melarang study tour di daerahnya. Sekolah melarang sekolah mengadakan acara study tour. Study tour ini kan gunanya untuk nanti ya kan. Nah, kan sekarang kita ngadakan seperti anak-anak ngadakan seperti study tour, terus tadi karya wisata ya. Seperti kata Om Yosep tadi. Itu gunanya kan untuk nanti. Bukan sekarang diadakan, sekarang juga di keuntungan yang akan didapat. Tapi nanti, misalnya dia pergi studi tour ke satu daerah, bagaimana kehidupan masyarakat di situ, itu kan bisa nanti ditanamkannya ke anak-anak, begini. Tapi untuk kalau itu sempat dilarang, ya kan? Kering jiwanya itu kering, nggak tahu dia bagaimana perkembangan di daerah dia lain, karena yang namanya studi tour itu kan otomatis keluar daerah, nggak mungkin di daerah dia ngapain studi tour, Ya, kecuali kalau camping, camping apa? Kemarin bilang Kemis ya, Camping Senin Kemis. itu mah puasa. Ini bersami. Hah? Perkemahan Sabtu Minggu. Dulu itu kan itu bagus juga itu, ya kan. Soalnya seperti waktu masih SMP perkemahan di sekolah kan. Nah nanti setelah kuliah atau setelah apa kan, oh ya seperti Om Joni kan, oh ya kita dulu kan camping di sini deh, jalan gitu kan. Oh iya, abang kan ngintip waktu saya mandi, misalnya gitu, misalnya, ya kan. Pengalaman. Jadi yang belum nih siapa namanya? Wan. Gimana Pak? Apa pendapatmu tentang pelarangan ini? Pelarang kepala daerah untuk mengadakan study tour ini. Ini begini teman-teman, jadi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada para senior, pemikirannya terlalu dangkal menurut saya. Jadi, dia baru pada tataran permukaan Pak Jan. Jadi berbicara mengenai kambing hitam ini adalah sesuatu yang memang tidak benar ya. Jupri selalu meneriakkan kata kambing hitam, pada satu sisi dia sebenarnya kadang-kadang tidak bisa menerapkan
kata kambing hitam itu sendiri. Dia tidak suka sama saya, tapi tidak suka sama mobil saya juga. Baru kemarin saya beli langsung dia agak sinis. Oren gitu ya. Loh, oren kayak kantor pos kan gitu ya. Loh, kalau ada mobil merah dia bilang, "Oh, kantor PDI," kan gitu. Kalau putih, ambulan kan. Enggak jelas. Jadi dia itu mengkambing hitamkan sesuatu yang dasarnya dia tidak suka. Yaitu dalam konteks kambing hitam ya Pak John ya. Jadi sekali lagi bahwa kambing hitam itu ada filosofinya Pak John. Diogenes mengatakan bahwa ada salah satu tokoh namanya Mr. B. Jadi Mr. B itu datang terlambat, tiba-tiba dimarahi oleh pimpinan Pak John. Kalau kamu datang sekali lagi maka kamu akan aku pecat. Wah gitu langsung namanya Mr. B, dia itu anak buah. Lantas Mr. B hanya menundukkan kepala Pak John. Dia membalikkan badan, lalu dia langsung masuk ke dalam ruangan khusus. Tiba-tiba asistennya itu Pak John, Mr. B bertanya, apakah sudah kau kerjakan pekerjaan yang kemarin? Sudah Pak, tetapi kurang satu. Sudah aku bilang, kalau kamu tidak kerjakan, maka kamu akan aku pecat. Kan? Jadi mengkambing hitamkan, itu proses mengalir terus sampai ke bawah. Nah namanya anak buah asisten tadi, mau masuk ke toilet, tiba-tiba ketemu satpam. Pak, tadi ada tamu di pos. Sudah aku bilang, aku lagi pipis. Marah sama satpam. Loh, satpam tiba-tiba jengkel, langsung dia mau lapor kepada tamunya. Kalau dia nggak mau ditemuin, Pak, tadi sudah aku bilang, aku tuh ada keperluan. Marah sama tamunya, marah. Sang tamunya langsung pulang, Pak John. Ketemu sama istrinya. Tok. Lupa aku pulangnya sore, Pak. Sudah aku bilang kamu banyak bertanya. Kalau aku suami pulang sore, marah sama istrinya. Istrinya tiba-tiba mau masuk ke kamar, ada kucing, tendang, dasar kucing. Jadi Pak John, gara-gara pimpinan, kucing juga ditendang. Jupri nggak suka sama saya, nggak suka sama mobil saya, sama istri saya, sama keluarga saya Pak John. Kurang asu ini. Bukan kurang ajar, kurang asu. Jadi sekali lagi teman-teman, marilah kita berpikir jangan dangkal ya. Jadi filosofi itu perlu digali. Terima kasih. Tapi itu pertanyaan saya tadi itu nggak nyambung Pak John. Jadi pertanyaanmu tadi itu nggak nyambung. Kepala daerah itu loh. Iya. Hubungan kepala daerah, pendapat tentang kepala daerah melarang orang tadi itu loh. Ya tadi pengembangannya itu mengkambing hitamkan sesuatu, tapi lalu membuat peraturan daerah nggak tepat itu aja Pak John. Siap. Itu lebih dangkal lagi. Jangan mematahkan. Ini saya sudah cari 2 hari loh PR ini. Pri, pendapat kamu Pri. Geleng-geleng, mantu juga lah. Jadi Pak John begini, bagaimana kita bicara kecerdasan, menggali kecerdasan Kliwon ini gitu. Kedalaman yang dia katakan ternyata masih dangkal. Gitu. Gitu. Setengah episode kita sudah berjalan setengah episode. Itu dia masih muter-muter di kambing hitam. Kalau nggak salah, itu kita kan bicara tentang study tour. Dia kambing hitam, gitu. Gitu. Padahal kambing kan nggak cuma hitam. Banyak kambing yang lain. Ada kambing yang bandot, ada kambing yang warnanya belang juga ada. Kan nggak ngomong kambing bandot jangan lirik sono dong. Jadi menurutmu gimana tentang pelarangan itu? Jadi sebenarnya pemerintah juga nggak boleh juga melarang kambing hitam sebenarnya. Akhirnya kembali kambing hitam juga, gitu loh temanya. Loh kita ini ngomongin apa? Tadi tur kenapa jadi ngomong kambing hitam? Gara-gara udah deket dengan kurban. Jadi kalau pemerintah daerah juga untuk melarang untuk kegiatan study tour yang sudah selama ini sudah kebijakan sekolah sebagai salah satu kegiatan di akhir tahun, itu juga kurang bijak juga kepala daerah melarang itu. Yang sebenarnya perlu kepala daerah perlu cermati, ditekankan kepada setiap sekolah misalnya bagaimana seringan-ringannya biaya. Mungkin juga yang tidak mampu mungkin bisa dibantu. Dan juga setiap persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah itu terutama bagi bis dan perusahaan bisnya memang harus benar-benar, sebab biasanya kelalaian ini timbul di situ Pak.
bukan di kambing hitam. Tumben ya, kamu amal ini agak bijak ya. Loh, saya kedalaman, bicara kedalaman. Ma. Bukan kedalaman yang dangkal loh. Oh. Soalnya kalau kambing hitam itu kita harus Balik bicaranya kambing harus hitam jelas. Ini kita bicara kambing hitam loh. Iya. Gitu loh. Ini tinggi nih. Tinggi dalam. Oh. Saya kalau bicara tahu sendiri nggak ada dangkal-dangkal. Begitu Pak John. Mimiknya itu loh. Waktu bilang nggak ada dangkal-dangkalnya itu kan. Asik. Oke teman-teman gayeng. Sebetulnya ya teman-teman ya, janganlah teman-teman netizen itu kok menghujat gurunya. Gurunya itu hanya kadang-kadang bukan juga dari idenya guru sebetulnya. Murid sendiri itu sebetulnya pengen study tour. Iya. Kadang-kadang study tour justru yang ditunggu-tunggu kan. Mereka sudah belajar sekian tahun, akhir dari sekolah itu mereka study tour, bersenang-senang. Iya. Belajar sambil turis, sambil wisata. Iya. Dan bahkan ada juga yang menggelitik tuh komentar dari netizen tuh, dari mana tuh nggak tahu dia bilang gini, apaan kok melarang-larang study tour, kata dia. Iya, kalau di Jogja study tour banyak, bisa ke pantai, bisa ke Prambanan, bisa ke Borobudur. Kalau kita di Depok ini bagaimana, katanya? Mau study tour di Margonda, kata dia. Iya. Artinya ada juga yang pro terhadap study tour itu. Oke teman-teman, marilah kita bijak dalam menyikapi sesuatu. Oke, masih ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Jadi kepala daerah, kepala yang larang-larang itu karena tidak mengerti bahasa yang baik dan benar. Dia harus banyak belajar bahasa. Namanya study tour, belajar. Bukan traveling tour loh ini. Ya. Belajar. Iya. Belajar itu suatu kewajiban. Gitu. Nah. Itu goblok. Oke teman-teman gayeng, nampaknya pembahasan kita tentang study tour, tentang pelarangan, tentang penghujatan terhadap guru mungkin cukup sampai di sini. Janganlah kita terus-teruskan menghujat guru. Bagaimanapun guru berjasa terhadap Anda. Gitu. Oke teman-teman gayeng, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita jumpa lagi episode berikutnya. Bye.